Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang form validation ya. Form validation ini kemarin contohnya sudah pernah saya berikan di pertemuan ke-12. Contoh form validationnya termasuk JavaScript-nya itu sama HTML-nya ya. Ini kita cuman istilahnya membahas sedikit aja tentang form validation. Kenapa sih kita butuh form validation? Form validation itu dibutuhkan untuk memvalidasi sebuah input, apakah input ini benar atau tidak. Kalau kemarin ya saya sudah berikan contoh itu untuk password tidak boleh kurang dari 8, kemudian kolom nama harus diisi, kemudian email harus sesuai menggunakan mail.com atau apa kayak gitu. Kemudian kalau ditambah lagi contoh validasi de input nomor KTP gitu, kemudian nomor KK kayak gitu, tidak boleh lebih dari berapa. Kalau KTP kalau nggak salah 16 digit ya. Nah 16 digit berarti input KTP itu tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 16 digit. Kalau lebih dari itu berarti itu tidak sesuai dengan form validation, maka input tidak bisa dilanjutkan. Terus apalagi alamat itu juga harus divalidasi, kemudian tanggal itu juga harus divalidasi menggunakan date. Kalau di biar nanti tanggalnya itu sesuai. Kemudian nomor HP itu juga harus divalidasi, karena nomor HP itu kadang-kadang kalau kita mau melakukan SQL injection gitu ya, kita memberikan input yang salah berkali-kali kayak gitu, ternyata tidak ada validasi di form inputnya. Nah kadang kita bisa masuk, contoh ada form login tidak ada validasinya, kemudian tidak di hashing passwordnya ataupun sistem keamanan yang lain. Nah maka itu kadang bisa disisipkan SQL injection di situ. Jadi gunanya sistem keamanan. Nah kadang kalau kita bikin program yang masih baru ya, yang masih baru itu, kalau bikin program yang penting programnya jadi, karena mungkin mereka tidak atau belum mengenal yang namanya software tester gitu ya. Biasanya kan ada software tester itu yang difungsikan untuk melihat kelemahan dan kelebihan dari website kita gitu. Terkadang kita cuma bikin doang kayak gitu, terus tidak ada perbaikan gitu. Karena sekarang eranya sudah digital, sudah era AI ya. Itu sebenarnya teman-teman kalau buat program bisa minta bantuan AI juga sih. Contoh kalau dengan bikin program kemudian melibatkan CSS ya. CSS kemudian kita bisa minta tolong dikoreksi program saya ini ya, ada yang salah nggak? Kayak gitu. Jadi kita manfaatkan lah apa yang ada gitu. Jangan menutup mata gitu. Karena kalau kita menutup mata, menutup informasi ya, yang kita dapat nggak banyak gitu ya. Yang kita dapat cuma sedikit. Biasanya orang apa sih ini nggak mau belajar gitu. Jadi yang didapat cuma sedikit. Capaian pembelajarannya itu simpel sekali. Mahasiswa mampu menerapkan JavaScript untuk melakukan validasi data pada form sebelum data diproses. Jadi kalau data itu pas divalidasi itu tidak sesuai, maka dia tidak akan diproses. Nah itu adalah sebuah keamanan. Kalau datanya memang tidak sesuai, jangan diproses. Kalau tidak sesuai masih tetap diproses, ya itu nanti bisa merugikan si pemilik dari sistem tersebut. Karena apa? Akan ada mungkin akan datang sebuah serangan atau yang lain kayak gitu, yang menyebabkan kerugian dari materi dan lain sebagainya, termasuk data yang ada di sistem bisa diambil. Nah, data itu kan berharga, itu bisa dijual dijadikan duit lah. Indikatornya, mahasiswa nanti bisa menjelaskan konsep validasi form, kemudian identifikasi jenis validasi form, input validasi input, menampilkan pesan kesalahan atau error message, sama mencegah pengiriman form jika tidak valid. Nah, ini intinya. Jadi kalau formnya memang tidak valid, maka jangan pernah sekali-kali dikirimkan. Nah, di dalam proses pengiriman juga kita harus memperhatikan perintah yang kita gunakan itu benar atau enggak. Kadang saya melihat program dari beberapa mahasiswa itu ketika
menempatkan get dan post itu mereka masih bingung. Jadi ini tuh pakainya get atau post kayak gitu masih bingung. Nah, pendahuluan hampir semua website itu memiliki form ya, seperti login, registrasi, kontak, pemesanan, pembayaran, pengisian biodata. Ya kayak gitu, ada formnya. Meskipun company profile biasanya tetap ada loginnya. Kalau company profile-nya dinamis ya, itu pasti ada loginnya. Gitu. Ya. Kemudian apabila data yang dimasukkan pengguna itu tidak diperiksa, maka dapat menyebabkan data kosong, email tidak valid, password terlalu pendek, nomor telepon salah, data tidak sesuai dengan format. Nah, oleh karena itu diperlukan form validation atau validasi form. Nah, pengertian dari form validation sendiri adalah proses pemeriksaan apakah data yang dimasukkan itu sesuai atau enggak itu. Kalau enggak sesuai ya jangan dikirim. Kalau sesuai dengan ketentuan server maka dia dikirim. Nah, ketentuan program. Tujuan validasi itu menjamin data yang masuk adalah benar gitu ya, mengurangi kesalahan input, meningkatkan keamanan aplikasi, memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik. Itu tujuan dari proses validasi. Teman-teman kan sering memakai beberapa website ya, seperti sosial media dan lain sebagainya. Itu pasti semua mereka menggunakan form validasi. Nah, jenis input yang perlu divalidasi itu apa saja sih? Ada nama, kemudian ada email, ada password, ada umur, ada nomor HP, username sama tanggal. Nah, username sendiri kalau kita bikin username, di situ kan ada contoh validasi, dia tidak boleh mengandung spasi, tanggal tidak boleh kosong, nomor HP harus angka, kadang masih bisa dimasukkan teks kayak gitu. Nah, itu nanti merugikan. Umur itu harus berupa angka, tidak boleh berupa teks kayak gitu atau string kayak gitu kan. Password minimal 8 karakter, email harus sesuai format email, nama tidak boleh kosong kayak gitu. Kemudian client-side validation yaitu dilakukan pada browser menggunakan HTML5 dan JavaScript ya. Kelebihannya cepat, mengurangi beban server, user langsung mengetahui kesalahan. Itu kalau client-side ya. Tapi client-side ini nanti usernya itu validasinya itu ada di websitenya. Kalau yang server side itu dilakukan setelah data dikirim ke server, contoh PHP, Laravel, Node.js, sama ASP. Nah, server side validation tetap diperlukan karena client side validation dapat dilewati oleh pengguna. Jadi bisa di skip karena cuman ada di websitenya doang. Kalau di websitenya doang kan kita bisa lihat gitu. Oh, teknisnya seperti ini. Kayak gitu. Kita pencet aja F12 nanti akan kelihatan itu kan perintah-perintahnya. Kemudian jenis input, ini kok ada dua, mohon maaf, di atas tadi ada, di bawah ada, kita lewati. Validasi HTML5, HTML telah menyediakan atribut validasi bawaan seperti require, min-length, max-length. Nah, itu fungsinya apa sih? Kalau require berarti dia butuh apa? Bentuknya di situ yang diminta apa? Teks gitu. Jadi teks biasanya apa? Nama kayak gitu kan, nama require. Jadi kalau nggak ada nama yang diinputkan, maka dia tidak akan bisa dilanjutkan. Kemudian min-length itu adalah katakan di situ yang dipakai tipe password, berarti panjang tidak boleh kurang dari 8 gitu. Kemudian max length ya, input datanya tidak boleh lebih dari 20 digit ya, itu max length. Nah, ini sebenarnya berpengaruh juga terhadap database. Biasanya database itu kan disesuaikan, oh ini maxnya adalah 20 atau 255 digit kayak gitu kan, ada yang 50 digit, ada yang 100 digit kayak gitu. Jadi ini nanti disesuaikan dengan database. Nah, biasanya kita membatasi seperti ini itu sudah ditentukan isian dari database-nya. Nah, karena apa? Kalau di isian database itu diisi dengan sama ya, katakanlah 200, 100 kayak gitu, nanti membuang sia-sia memori yang ada. Karena di situ kan ada permintaan, saya butuh permintaan 100 bit gitu. Dikalikan aja berapa, saya butuh permintaan 100 bit kayak gitu. Kemudian di sini ada HTML telah menyediakan atribut validasi bawaan seperti email ya. Jadi kalau kita input type-nya itu email, maka dia tidak akan bisa diinput kalau tidak ada karakteristik email. Nah, karakteristik email itu apa? Ada @mail.com atau mail.acid kayak gitu. Kemudian ada tipe number itu berarti kan angka ya, berarti dia tidak boleh diisikan dengan teks gitu. Kemudian pattern itu A sampai Z, kemudian A sampai Z, kemudian di belakangnya itu adalah 5. Jadi inputnya itu, patternnya itu dia
dimulai dari A sampai Z besar, kemudian A sampai Z kecil, dan nilainya itu 5 kayak gitu untuk input pattern ya. Nah, di sini adalah validasi menggunakan JavaScript. Di situ form on submit ya, return validasi kita mengambil validasi di sini. Get element by name itu name ya, nama wajib diisi. False, return false berarti dia itu tidak dikirim. Kalau return true berarti dia dikirim. Kenapa return false tidak dikirim? Karena ini salah gitu kan. Harus ada isinya dulu. Kalau ada isinya maka dia nanti ikutnya di return true. Kemudian validasi banyak input ya. Validasi banyak input itu kan tadi sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, itu ada let ya. Let di situ kan kalau yang di sini kan cek data ya, let nama, email, password. Kalau yang di pertemuan kemarin kan ada let J, kemudian dot style dan lain sebagainya. Sebenarnya mirip kah kayak gitu. Kalau di sini kan let nama, dokumen dot get element by, nama itu value, berarti dia harus ada nilainya. Dot value harus ada nilainya kayak gitu ya. Kalau nggak ada nilainya berarti akan keluar nama belum diisi, kemudian return false, data tidak dikirim. Kalau di situ dikasih return true berarti nanti data akan dikirim. Tapi kalau tetap tidak ada namanya nanti kosong, password dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, lanjut. Validasi email, di situ ada regek ya. Regek di situ teman-teman kalau pernah pakai PHP itu pasti ada validasi email menggunakan regek gitu. Nanti dia harus ada beberapa poin-poin atau simbol-simbol yang ada di situ. Kalau tidak ya udah berarti dia tidak akan bisa. Kemudian jika regek itu tes emailnya, kalau tidak ada beberapa isinya di atas itu berarti email tidak valid. Nah, setelah email tidak valid maka dia return false, dia tidak akan dikirimkan. Validasi password ya, if password ya itu adalah logiknya minimal 8 karakter bla bla bla. Kemudian di sini tes password harus memiliki angka. Ini kan biasanya harus terdiri dari huruf kapital, kemudian harus minimal 8, kemudian harus ada angka kombinasi ya. Itu modelnya sebenarnya buatnya seperti ini. Ya, pakai seperti ini. Kemudian validasi angka, umur bla bla bla, isnen umur ya, umurnya harus angka. Kalau nggak angka berarti dia tidak bisa dipakai atau nggak bisa diproses lagi. Oke, lanjut. Validasi nomor HP sama ya. Validasi nomor HP itu kan ya 0 sampai 9. Nggak ada kan nomor HP 10 adanya 1 sama 0 gitu. Nggak ada nomor HP 11 adanya 1 sama 1 kayak gitu. Kemudian di sini jumlah nomor HP-nya itu ya, itu ada 10 dan 13. Jadi di ring itu ya, di ring 10 dan 13 itu dia bisa masuk. Kalau nomor HP-nya 9 terus nomor HP-nya 14 itu dia tidak akan bisa masuk. Kemudian nomor HP tidak valid kayak gitu. Terus kemudian menampilkan error pada halaman ID, nama, ID, error, span ya. Span ini ya, kita panggilnya span. Kemudian nama itu sama dengan dokumen element error. Nama wajib diisi karena apa? Karena namanya di sini itu masih kosong. Nah, ini adalah contoh program. Saya zoom gitu. Oke. Di sini HTML5 ya, ke validasi form bla 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 sampai sini. Oke, teman-teman sudah paham. On submitnya dia masuk ke validasi function dari JavaScript-nya. Function dari JavaScript-nya adalah validasi. Tapi teman-teman bisa bikin yang lain gitu selain validasi juga boleh, karena namanya itu ini disesuaikan dengan si pembuat program. Contoh return bukan validasi ya, cek data kayak gitu boleh. Nah, di sini ada function cek data, itu boleh, nggak usah validasi, oke lah. Kemudian password length sama saja, ini udah oke. Best practice dari form validation itu adalah gunakan validasi HTML5 untuk pemeriksaan dasarnya, yaitu basic banget ya. Kemudian tambahkan JavaScript untuk aturan yang lebih kompleks. Nah, biar lebih aman. Tampilkan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami. Ya, message-nya atau alert-nya itu. Validasi setiap input sesuai kebutuhan. Jangan hanya mengandalkan client side validation, lakukan juga server side validation. Karena apa? Client side itu mudah di bypass.
Tugas untuk teman-teman buatlah sebuah form registrasi mahasiswa menggunakan HTML ya, CSS dan JavaScript dengan ketentuan sebagai berikut. Data itu harus tersedia, yaitu nama lengkap, name prodi, sampai konfirmasi password. Kemudian aturan validasi, nama tidak boleh kosong, nama minimal 5 karakter. Nanti saya lihat ya. Teman-teman tolong nanti direkam videonya, kemudian saya cek, dikirimkan ke saya linknya. Silakan kalian upload ke YouTube, linknya dikirimkan ke saya, nanti cek satu persatu. Oke. Laporan yang dikumpulkan: source code program, index HTML, style dan script.js, screenshot tampilan form, hasil validasi. Nah, ini nanti jenengan ganti saja shotnya, kemudian tampilan form, hasil validasi, kemudian data valid, tabel hasil pengujian sama kesimpulan. Itu nanti tolong jenengan rekam saja, kemudian diupload di YouTube. Saya dikirim linknya saja, nanti saya lihat. Jadi nggak usah kirim indeks HTML, style CSS dan JavaScript, cukup dijelaskan aja di dalam video gitu. Nah, karena saya tidak bisa memvalidasi teman-teman nanti sudah membuat sudah melihat video ini atau belum, nanti saya minta tolong teman-teman untuk melakukan presensi di kolom komentar, biar saya bisa mengecek apakah teman-teman sudah nanti mengikuti atau enggak. Soalnya di beberapa video yang lalu memang tidak bisa saya cek. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau di grup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.